Halo Leo, saya dengan Madam Aza. Saat ini kita bacakan karir untuk Leo selama 2022. Yang pertama kita bukakan secara umum bagaimana sih karir Leo selama 2002 ini. Kartu yang keluar pertama adalah kartu The Devil. Ketika kartu The Devil keluar dalam hal karir gitu ya, untuk Leo ya, ini menunjukkan bahwa finally the devil is out of the closet gitu ya. Tandanya ada hal yang selama ini mengganggu gitu ya. Entah ini relasi dengan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun bisnis, ataupun kesadaran kamu akan sebuah masalah gitu ya. Itu akan muncul, akan keluar. Menurut saya ini bukan kartu yang buruk ya. Karena ibaratnya kayak kamu punya jerawat gitu ya. Dibanding jerawatnya nggak nongol-nongol gitu ya, ngeganggu banget, biarinlah dia meledak gitu sih, biarinlah jerawatnya itu keluar gitu, biar nggak ganggu lagi dan bisa dibersihin. Nah, kartu The Devil ini bisa mengindikasikan misalnya kamu bikin bisnis, terus partner kamu ternyata nggak sejalan lagi sama kamu, akhirnya nanti bisa ketahuan, bisa ngobrol gitu ya. Dan kalau misalnya dalam hal pekerjaan, ini juga menunjukkan the truth, intinya adalah the truth. Misalnya ternyata bahwa sudah saatnya untuk kamu move on, keluar dari pekerjaan yang sekarang karena memang udah nggak suportif misalnya. Udah kayak energi blocking tuh kayak yang, kalau di kantor sekarang udah nggak bisa kemana-mana, madam udah mentok gitu ya, karirnya udah mentok gitu, susah misalnya. Ya udah nggak apa-apa, tapi inti dari kartu Death ini adalah, inti dari kartu The Devil ini adalah the devil is out of the closet gitu. Jadi si kartu The Devil-nya, energi negatifnya sudah terlihat. Dan ini adalah satu hal yang menurut saya sangat bagus, karena pada saat dia sudah terlihat, kita bisa menyelesaikannya, mau kita buang, mau kita hadapi, mau kita tinggalin gitu ya. Kerjaan yang bikin kamu stres, finally kamu sadar kamu gak cocok di sana, good for you gitu ya. Ataupun kamu lagi merintis usaha, terus ternyata partner kamu gak sejalan sama kamu, jadi bisa ada solusinya gitu ya. Atau ternyata kamu melakukan sesuatu, terus kamu sadar yang saya lakukan ini nggak selaras dengan hati kecil saya pengen ngerjain satu hal yang berbeda gitu. Seakan-akan itu satu hal yang buruk, tapi menurut saya malah bagus. Jadi kayak crystal clear, lebih jelas gitu ya langkah yang harus dilakukan. Karena saat itu nongol, saat itu kelihatan, kita bisa selesaikan. Banyaknya kan selama ini kita nggak sadar. Lalu kartu kedua adalah yang sebaiknya diwaspadai oleh Leo selama tahun 2022 yang berhubungan dengan karirnya. Yang harus diwaspadai adalah The Magician. Magician ini adalah kartu yang sangat bagus ya, allowing good things to happen. Jadi mungkin nanti selama 2022 dirimu akan mendapatkan banyak opportunity, karena Magician ini ibaratnya penciptaan, tentang berkarya, tentang berkreasi, tentang melakukan sesuatu gitu ya. Yang harus diwaspadai adalah jangan overdo, jangan berlebih-lebihan gitu. Jadi misalnya, ditawarin uang nih segini buat investasi gitu ya. Mungkin 100 juta udah cukup, nggak usah diambil 101 miliar gitu kalau misalnya nggak tahu mau dibikin apa gitu ya misalnya. Atau mungkin bikin 2-3 bisnis sudah oke, jangan dibikin 10 gitu ya, nanti nggak kepegang gitu. Jadi karena kartu The Magician ini adalah tentang creating something, allowing good things to happen, make sure bahwa, yakinkan bahwa yang terjadi itu, yang kamu harapkan itu, bisa kamu manage gitu. Jangan sampai jadi orang yang asal sebar benih gitu ya, terus nanti tumbuh semua gitu. Nanti keteteran ngurusinnya, akhirnya semuanya malah mati. Jadi kartu The Magician adalah don't eat more than you can chew. Jangan makan lebih banyak dari yang bisa kamu kunyah gitu. Nanti kamunya yang keteteran, kecapean. Lalu kartu yang terakhir adalah yang sebaiknya dilakukan oleh Leo. Yang sebaiknya dilakukan oleh Leo berhubungan dengan karir di tahun 2022. Masih kagok ya ngomong 2022 gitu. Yang sebaiknya dilakukan adalah kartu Hierophant. Ketika kartu Hierophant keluar, ini menunjukkan orang yang memegang kitab Torah dan satu tangan di telinga. Ini adalah tentang lebih membuka diri terhadap lingkungan, terhadap orang di luar, terhadap teknologi juga, terhadap hal-hal baru. Karena kalau kita terlalu nyaman di tempat kita sekarang, biasanya kita belajarnya jadi sedikit gitu ya. Karena itu, challenge yourself, tantanglah dirimu sendiri untuk keluar dari zona nyamanmu, berusahalah untuk
fokus gitu. Bahwa yang kamu inginkan adalah growth, perkembangan dirimu sendiri gitu. Karena itu satu tangan di telinga ini intinya adalah tentang absorbing new things, new knowledge, accepting new people in our network gitu ya. Menerima hal-hal baru dalam hidup kita yang berhubungan dengan skill, pekerjaan, informasi gitu. Termasuk orang-orang, jangan sampai kita ngerasa sudah cukup begitu saja, bikin kita terlalu nyaman dan tidak berkembang. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan tahun ini dirimu mendapatkan yang paling baik. Semoga berlimpah banyak harta, banyak kebahagiaan, banyak kemudahan, dan juga keberuntungan. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.